warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Perkenalkan, nama saya Muhammad Tuku Arfacha Saputra. Saya berasal dari Offering EE, S1 Pendidikan Akuntansi, Universitas Negeri Malang, Fakultas Ekonomi dan Bisnis 2019. Nah, di sini saya akan membawakan sebuah materi mengenai penyelesaian sengketa melalui jalur arbitrase. Nah, sebelum kita masuk ke materi, alangkah baiknya kita berdoa dulu agar ilmu yang kita pelajari pada kesempatan kali ini dapat berguna di kemudian hari. Berdoa, dipersilahkan. Berdoa selesai. Tentu saya akan menyebutkan beberapa tujuan pembelajaran pada kesempatan kali ini. Yang pertama, kalian diharapkan mampu mengerti dan paham mengenai apa itu arbitrase. Yang kedua, kalian bisa mengerti dan paham berbagai macam landasan hukum tentang arbitrase. Yang ketiga, kalian bisa menganalisis kasus-kasus arbitrase yang terjadi di Indonesia. Nah, sebelum kita masuk materi ini, saya memiliki video motivasi agar pembelajaran kali ini lebih semangat tentunya. Nah, bagaimana video tadi? Seru kan? Video tersebut bertujuan untuk menyemangati diri kalian agar lebih konsisten terhadap apa yang kalian jalani pada saat ini hingga kalian menemukan tujuan serta mewujudkannya di kehidupan yang akan datang. Nah, kita lanjut masuk materi ya. Pada kesempatan ini kita akan membahas beberapa poin. Yang pertama, kita akan membahas pengertian arbitrase. Yang kedua, kita akan membahas tujuan arbitrase itu sendiri. Yang ketiga, kita akan membahas tentang manfaat dari arbitrase. Yang keempat, kita akan membahas tentang berbagai macam landasan hukum arbitrase. Nanti saya akan tambahkan macam kasus arbitrase yang terjadi di Indonesia dan penyelesaiannya. Nah, kita masuk pada materi poin pertama ya, tentang pengertian arbitrase. Arbitrase sendiri merupakan salah satu jenis dari berbagai macam metode penyelesaian sengketa bisnis. Arbitrase sendiri dapat terjadi jika di antara kedua belah pihak dapat memiliki kesepakatan dan menyetujuinya, entah itu di awal perjanjian ataupun di akhir perjanjian. Untuk itu harus diadakan perjanjian tertulis di antara kedua belah pihak. Masuk ke poin kedua ya, tentang apa itu tujuan arbitrase. Tujuan arbitrase sendiri adalah sebagai salah satu bentuk penyelesaian sengketa alternatif atau ADR yang digunakan sebagai bentuk pengganti litigasi dengan harapan dapat menyelesaikan sengketa bisnis tanpa harus memakan biaya dan waktu untuk pergi ke pengadilan. Itu sendiri merupakan proses dalam pengadilan yang melibatkan keputusan untuk mengikat kedua belah pihak. Kita masuk ke poin materi ketiga ya, tentang jenis-jenis arbitrase. Yang pertama itu ada jenis institusional, yang kedua ada jenis ad hoc.
Nah, arbitrase institusional itu sendiri merupakan arbitrase di mana lembaga khusus mengambil peran dalam mengelola arbitrase itu sendiri atau manajemen kasus. Nah, contohnya itu ada BANU, yaitu Badan Arbitrase Nasional Indonesia. Sedangkan arbitrase ad hoc adalah arbitrase di mana penyelesaian sengketanya dilakukan secara mandiri, tidak menggunakan badan institusional. Nah, kita masuk ke poin keempat ya, yaitu tentang manfaat-manfaat arbitrase. Nah, yang pertama, manfaat arbitrase adalah bersifat rahasia. Nah, arbitrase ini sendiri merupakan persidangan yang tidak terbuka secara umum, sehingga kerahasiaannya dijaga dan hanya kedua belah pihak yang dapat mengetahuinya. Manfaat kedua yaitu arbiter adalah ahli. Nah, di sini para penyelesai sengketa atau yang bersangkutan dapat bebas memilih arbiter untuk menyelesaikan sengketanya. Nah, yang ketiga adalah arbitrase sendiri dapat menghemat waktu. Yang keempat adalah tidak adanya pengajuan banding dalam proses persidangan arbitrase ini sendiri, sehingga dapat menghemat biaya. Nah, kita bahas poin kelima ya, tentang landasan hukum arbitrase. Yang pertama, landasan hukum arbitrase yaitu UU nomor 30 tahun 1991 tentang arbitrase dan penyelesaian sengketa lainnya. Yang kedua, yaitu UU nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Nah, yang ketiga itu Undang-Undang nomor 5 tahun 1968 tentang perselisihan antara negara dan warga negara asing tentang penanaman modal. Nah, yang keempat itu adalah Keputusan Presiden nomor 34 tahun 1981. Yang kelima yaitu Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 1990 tentang tata cara arbitrase warga negara asing. Yang keenam yaitu Uncryptal Arbitrage Rules. Nah, contoh penyelesaian kasus arbitrase di Indonesia sendiri yaitu ada sebuah kasus di mana melibatkan Kementerian Pertahanan RI dengan Avanti Communication Ltd, di mana dari pihak Avanti menggugat Indonesia dan akhirnya dari pihak Indonesia harus membayar kerugian senilai 20.075 US dollar selambatnya 31 Juli 2018. Nah, itulah materi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan dalam video kali ini. Semoga bisa berguna untuk adik-adik semua ya. Nah, sebelum video ini ditutup, alangkah baiknya kita berdoa agar penyampaian materi yang saya berikan dapat diserap oleh adik-adik semua. Berdoa, dipersilakan. Berdoa selesai. Nah, sebelum itu saya akan memberikan soal-soal yang nantinya akan saya kirim di link description di bawah ini. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Dadah!